Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binaris ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, kita juga akan adakan giveaway ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silakan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin. Soal ke-25. Suatu puskesmas mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa terdapat pasien TB MDR komplikasi HIV pulang paksa yang berada di wilayah kerja puskesmas. Dinas Kesehatan setempat meminta perawat penanggung jawab program untuk melakukan kunjungan rumah. Perawat bekerja sama dengan petugas laboratorium dan konselor HIV untuk melakukan kunjungan rumah. Apakah fungsi yang dilakukan oleh perawat? Apakah A fungsi dependen? Apakah B fungsi kolaborator? Apakah C fungsi independen? Apakah D fungsi interdependen? Ataukah E fungsi manajer kasus? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1 jawabannya adalah yang D ya, fungsi interdependen. Nah, ini pernah muncul di tahun kemarin ya, terkait dengan fungsi perawat. Ya, kita baca kembali bahwa fungsi perawat itu dibagi menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama ada fungsi independen, yaitu fungsi mandiri dan tidak bertanggung jawab dengan orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya kalau misalkan fungsi independen ini segala sesuatu yang kita laksanakan berdasarkan profesi kita ya, profesi kita sebagai perawat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar si klien ataupun si pasien ya, itu independen, jadi berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada fungsi dependen, yaitu fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan dan instruksi dari perawat lain. Nah, ini biasanya dalam bentuk pelimpahan wewenang, misalkan dari perawat spesialis memberikan wewenangnya ataupun melimpahkan wewenangnya atau tanggung jawabnya kepada perawat umum, ataupun perawat primer yang dia melimpahkan wewenangnya atau tanggung jawabnya kepada perawat pelaksana dengan alasan tertentu misalkan ya. Nah, itu fungsi dependen. Kemudian yang ketiga ada fungsi interdependen, yaitu fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Kerjasama antara tenaga kesehatan perawat, dokter, petugas laboratorium, dan lain sebagainya. Kalau interdependen itu lebih saling kita membutuhkan. Jadi perawat itu nggak bisa melakukannya sendiri secara tim ya, harus berkolaborasi dengan profesi lain. Nah, itu masuk ke dalam fungsi interdependen. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di soal bahwa ini tuh terkait dengan perawat ini dia akan melakukan sebuah kunjungan di mana dia mengajak petugas laboratorium dan konselor HIV. Maka hal tersebut ini masuk ke dalam fungsi yang saling ketergantungan, saling membutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada klien ataupun pasien ya, maka ini masuk ke dalam fungsi perawat sebagai interdependen ya, saling ketergantungan. Oke.
Oke, kita lanjut dulu ke kuis. Nah, silakan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, soalnya yaitu perawat primer memberikan instruksi kepada perawat pelaksana untuk menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif. Perawat pelaksana pun melaksanakan tanggung jawab tersebut. Apakah fungsi perawat yang dilakukan oleh perawat pelaksana? Apakah A fungsi dependen? Apakah B fungsi kolaborator? Apakah C fungsi independen? Apakah D fungsi interdependen? Ataukah E fungsi manajer kasus? Tadi telah kita jelaskan ini, silahkan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.